Swastiastu. Kami dari kelompok 9 di sini akan menjelaskan alat yang kami buat yang berjudul Rancang Bangun Sistem Monitoring dan Kontrol Nutrisi Tanaman Selada pada Hidroponik NFT berbasis web multiplatform dan Firebase. Sebelumnya, perkenalkan di sini nama saya Ikadek Yuda Marantika dengan NIM 2215344040 dan lanjut dengan rekan saya. Dengan saya dengan nama Imade Gosvinki dengan NIM 2215344031. Komponen yang pertama ini adalah ESP32 yang dimana ia adalah otak sistem yang ESP32 ini nanti menampilkan hasil TFT dan mengirimkannya ke Firebase. Selanjutnya ini ada solenoid valve yang dimana bekerja untuk mengatur nutrisi. Jika tanaman membutuhkan nutrisi, maka solenoid valve akan bekerja. Baik, selanjutnya ini ada pompa DC 12 volt yang dimana fungsinya itu dia untuk menyedot air yang ada di talang supaya terus bersirkulasi menuju ke tanaman yang ada di atas. Selanjutnya ini ada TDS yang dimana TDS ini adalah untuk membaca data pada nutrisi yang datanya itu kita bisa lihat nanti pada TFT. Dan selanjutnya ini ada pada TFT yang dimana TFT ini nanti yang akan memunculkan data dari TDS dan juga suhu. Selanjutnya ini ada relay 2 channel yang memungkinkan sistem otomatis untuk menjaga kondisi air tetap optimal sesuai dengan TDS dan suhu yang telah ditentukan melalui codingan tersebut. Nah, untuk selanjutnya ini di sini ada baterai yang dimana baterai ini sumber daya utama yang berisi switch untuk mengatur on dan off-nya. Itulah fungsi dari baterai tersebut. Selanjutnya di sini ada power supply 12 volt yang dimana fungsinya itu untuk menurunkan atau menyetabilkan tegangan DC untuk kebutuhan masing-masing dari komponen yang digunakan. Yang selanjutnya ini ada sensor suhu, fungsinya itu membaca data pada air nutrisi yang nantinya akan ditampilkan pada TFT. Ini adalah blok diagram yang digunakan dari alat kami ini, yang dimana pertama-tama yaitu sensor TDS dan sensor DS18B20 atau sensor suhu itu mengirim sinyal atau terhubung ke ESP32 terlebih dahulu. Setelah itu, ESP32 akan mengirim perintah ke Firebase Real Time Database dan LCD TFT dan relay driver. Kemudian, Firebase Real Time Database akan mengirimkan datanya dan ditampilkan ke web dashboard. Lalu dari relay driver akan memerintahkan solenoid valve apakah itu untuk menutup atau membuka. Ini adalah flowchart yang digunakan untuk alat kami. Yang pertama-tama yaitu memulai, menuju ke inisialisasi program dan koneksi ke Firebase dan web dashboard. Setelah itu menuju ke pembacaan input sensor DDS dan sensor suhu DS18B20. Dan dari situ akan menuju ke tampilan info sensor pada TFT. Dan dari tampilan info sensor pada TFT akan menuju lagi ke pembacaan input sensor untuk menunggu pembacaan selanjutnya.
Dari pembacaan input sensor akan menuju ke jika TDS tidak lebih kecil daripada ppmx, maka relay dan solenoid akan off. Dan begitu sebaliknya, jika TDS ya lebih kecil daripada ppmx, maka relay dan solenoid akan on. Lalu menuju ke tampilan data, sensor, dan status relay pada web dashboard. Dan selesai. Ini adalah wiring diagram yang digunakan oleh alat kami tersebut. Pada sistem ini, microcontroller ESP32 menjadi pusat kendali yang terhubung dengan beberapa komponen utama. Sensor TDS dihubungkan ke pin GPIO 34 sebagai input analog untuk pembacaan kadar nutrisi larutan. Dan sensor DS18B20 terhubung pada pin GPIO 5 menggunakan komunikasi one wire. Modul relay 2 channel dikontrol melalui pin GPIO 26 dan 27 yang masing-masing berfungsi untuk mengaktifkan solenoid valve A dan B. Sementara itu, LCD TFT menggunakan komunikasi SPI, di mana pin CS, DC, dan reset masing-masing dihubungkan ke pin GPIO 15, 2, dan 4. Serta jalur MOSI dan SCK menggunakan pin GPIO 23 dan 18. Semua komponen berbagi ground yang sama agar sistem bekerja stabil. Dengan satu daya 3,3 volt untuk sensor dan 5 volt untuk relay serta backlight LCD. Di sini saya akan menjelaskan isi kode yang dipakai pada alat kami ini. Pada baris ini, program mengimpor library OneWire dan Dallas Temperature. Library OneWire digunakan untuk berkomunikasi dengan sensor DS18B20 menggunakan protokol single wire. Sedangkan library Dallas Temperature menyediakan fungsi untuk membaca suhu dari sensor tersebut. Pada baris ini, ketiga library ini digunakan untuk komunikasi SPI dengan modul TFT ILI9341. SPI adalah protokol komunikasi berkecepatan tinggi. Adafruit GFX merupakan library grafis dasar, sedangkan Adafruit ILI9341 khusus driver tampilan TFT. Dan pada baris ini, library Wi-Fi digunakan untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan internet. Firebase ESP32 adalah library resmi untuk berkomunikasi dengan Firebase Real-Time Database. Dan pada bagian baris ini, Firebase host berisi alamat database. Dan Firebase out merupakan regency token untuk autentifikasi ESP32. Dan pada baris ini adalah inisialisasi objek Firebase, yang dimana Firebase data digunakan untuk menerima respon Firebase.
Firebase JSON untuk membuat struktur JSON sebelum dikirim. Dan Firebase out dan Firebase config digunakan untuk berproses login dan konfigurasi. Pada baris ini yaitu WiFi berisi SSID dan password WiFi agar ESP32 dapat terhubung ke internet. Pada baris ini deklarasi PIN. Yang pertama itu ada PIN 34 digunakan untuk membaca sensor TDS. Dan PIN 5 digunakan sebagai jalur komunikasi sensor DS18B20. Dan pada baris ini yaitu untuk baris relay. Relay 1 dan 2 terhubung ke PIN 26 dan 27. Dan pada baris ini mode aktif relay. Relay aktif ketika diberi logika low, artinya baud relay bertipe aktif low. Pada baris ini TFT ELI 9341 yang dimana itu CS itu terhubung ke pin 15 dan TFT DC terhubung ke pin 2 dan TFT reset ke pin 4 serta TFT mosi ke 23 dan MISO ke 19 dan TFT SCK ke pin 18. Pada baris ini, yaitu membuat objek sensor dan TFT. OneWire membuat jalur komunikasi ke DS18B20. Dan Dallas Temperature memudahkan mengambil nilai suhu. Serta TFT adalah objek untuk mengontrol layar ELI9341. Dan pada baris ini, yaitu variabel global sensor. Yang dimana temperatur untuk menyimpan suhu, TDS value adalah ppm akhir, WREF itu tegangan referensi ADC, dan ADC reflection itu darah resolusi ADC ESP32. Dan key value koefisiensi sensor TDS. Dan pada baris setup ini berisi serial begin 115200 yaitu mengaktifkan komunikasi serial dengan baud rate 115200. Dan pada bagian inisialisasi TFT dan sensor yang berisi sensor begin, TFT restoration, TFT full screen yaitu mengaktifkan sensor DS18B20 dan layar TFT. Pada baris ini inisialisasi relay, yaitu pin relay diset menjadi output dan dimanikan pada awal program. Dan pada bagian ini atau baris ini yaitu intro UI, program menampilkan status TDS monitoring selama 1,2 detik. Serta pada bagian ini yaitu koneksi WiFi. Baris ini melakukan loop sehingga ESP32 terhubung ke WiFi. Dan pada baris ini inisialisasi Firebase. Konfigurasi database, URL, dan legacy token dimasukkan ke objek config. Dan pada bagian ini yaitu loop berisi membaca suhu. Untuk membaca suhu dari DS18B20 dan melakukan validity check. Dan pada baris ini untuk membaca sensor TDS, nilai ADC dan mengubahnya menjadi tegangan. Dan pada bagian baris ini yaitu kalkulasi TDS. Rumus polinomial diterapkan untuk menghitung EC kemudian ppm hasil kompensasi suhu. Dan pada bagian baris ini yaitu logika relay. Jika TDS di bawah 600 ppm, relay 1 dan relay 2 akan on, menyala selama 3 detik, kemudian off.
delay 1 detik sebelum pembacaan selanjutnya. Jika TDS lebih dari 600 atau sudah 600 ppm, maka relay akan dimatikan. Dan pada bagian ini, baris ini output serial, di mana itu untuk menampilkan semua nilai seperti suhu, voltage, TDS, dan status. Dan pada baris ini yaitu update UI TFD. Bagian ini menggambar ulang seluruh tampilan TFD setiap loop. Termasuk yang pertama itu ada header, yang kedua ada panel suhu, dan ketiga ada panel TDS, dan terakhir status, yang dimana warna hijau artinya masih menambah nutrisi. Jika sudah warna merah itu artinya sudah cukup. Pada bagian ini yaitu baris di mana kirim data ke Firebase. Json yang dibuat itu yaitu suhu, temperatur, TDS value, voltage, status value. Jika di bawah 600 menambah nutrisi, dan timestamp meals. Data dikirim ke page TDS monitoring. Jika sukses, Firebase akan menampilkan data terkirim, dan jika gagal akan menampilkan error delay selama 1 detik. Baik, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan di kode ini. Maaf jika ada banyak kata-kata yang salah. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mendemokan alat yang telah kami buat. Yang satu itu ada pompa 12 volt, yang dimana fungsi pompa 12 volt itu mensirkulasikan menuju dari talang menuju ke tanaman, lalu kembali lagi ke talang. Selanjutnya di sini ada relay 2 channel, yang fungsinya itu dimana ketika tanaman membutuhkan nutrisi, maka selenoid akan bekerja, dimana itu kami telah membuat ppm-nya itu di bawah 600, maka tanaman akan membutuhkan nutrisi. Begitu sebaliknya, ketika ppm sudah di atas 600, maka relay akan mati, yang dimana itu artinya tanaman sudah mencukupi. Yuk. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang didemokan oleh teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sensor-sensor tersebut bekerja. Yang pertama di sini kami menggunakan sensor TDS, yaitu untuk menghitung ppm atau nutrisi yang akan masuk ke dalam tanaman yang kami buat ini. Yang kedua ada sensor suhu untuk mengetahui berapa suhu di dalam air yang bisa dideteksi oleh alat kami ini. Dan tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, yang dimana jika ppm di bawah 600, maka solenoid valve akan on dan akan mengisi nutrisi secara perlahan. Dan jika ppm di atas 600 itu, maka relay off dan solenoid valve akan off, berhenti untuk mengisi nutrisi ke dalam. Baik, di sini kami akan mengimplementasikan alat yang telah kami buat, yaitu di tempat TKL, yang dimana di sini sudah ada talang dari talang di tempat TKL, yang dimana itu berisi pompa, yang dimana pompanya itu maka airnya itu menuju ke dari talang menuju ke tanaman, lalu kembali ke talang. Habis itu yang kedua ada relay, yang dimana fungsinya itu ketika
ppm di bawah 600, maka relay itu akan aktif dan selenoid valve itu akan berfungsi untuk mengisikan nutrisi A dan B. Dan begitu sebaliknya, ketika ppm itu di atas 600, maka relay itu akan off, yang dimana selenoid valve itu akan ikut otomatis off. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dibilang oleh teman saya. Di sini alat kami itu memakai dua sensor, yaitu yang pertama sensor TDS yang fungsinya untuk mengukur kadar ppm di dalam air pada nutrisi, dan yang kedua itu ada sensor suhu untuk mengukur suhu pada yang ada di dalam air tersebut. Dan yang sudah dijelaskan oleh teman saya itu, di mana jika ppm di bawah 600, maka relay dan solenoid valve akan on dan akan mengisi nutrisi secara perlahan ke talang air. Dan sebaliknya, jika ppm sudah di atas 600, maka relay akan off dan solenoid akan off dan berhenti untuk mengisi nutrisi ke dalam talang. Baik, tampilan pada website ini. Pada tampilan ini terdapat 3 informasi utama, yaitu yang pertama itu suhu air, nilai TDS, dan yang ketiga adalah V yang menunjukkan voltage atau tegangan keluaran dari sensor TDS. Tegangan ini merupakan hasil pembacaan ADC dari pin analog ESP32. Sensor TDS bekerja dengan menghasilkan sinyal analog yang berubah sesuai dengan konsentrasi nutrisi yang semakin tinggi kandungan mineral atau nutrisi, maka semakin besar pula tegangan yang dikeluarkan dari sensor tersebut. Untuk nilai tegangan inilah yang saya tampilkan sebagai parameter V. Tegangan ini tidak digunakan sebagai angka final, tetapi menjadi dasar perhitungan untuk mendapatkan nilai TDS dalam ppm. Artinya, V adalah data mentah dari sensor yang kemudian diproses melalui persamaan polinomial untuk menghasilkan nilai TDS yang lebih akurat. Dengan menampilkan tegangan ini, kita dapat melihat bagaimana perubahan nutrisi mengaruhi sinyal sensor secara langsung. Ini juga berguna untuk proses debugging dan kalibrasi, karena dari tegangan tersebut kita dapat mengetahui apakah sensor bekerja dengan benar atau tidak. Baik, di sini adalah grafik dari setiap sensor yang kami gunakan, yaitu yang pertama ada sensor TDS. Ini adalah untuk grafik nilai ppm-nya, yang dimana itu sesuai dengan data yang dibaca secara real time itu. Kemudian ini adalah grafik untuk sensor suhunya, yang dimana ini juga dibaca secara real time dan masuk datanya ke Firebase lalu ditampilkan ke web dashboard. Dan ini juga untuk voltage, untuk grafik voltage-nya juga ditampilkan secara langsung secara real time. Baik, ini adalah tampilan untuk di Firebase-nya, yaitu masuk ke real time database, yang dimana itu di sini menampilkan status cukup, yaitu yang dimana ppm di atas 600, dan untuk data seperti suhu, TDS, timestamp, dan voltage-nya itu akan dikirim secara real time melalui sensor-sensor yang dibaca, dan untuk media yang dikirim itu adalah ESP32.
demo presentasi dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.